belakangan ini aku tidak pernah berbohong atau menulis sesuatu yang tidak benar, Bu. Karena ibuku ada di sini. Dan aku tidak pernah berbohong di hadapannya. Tidak akan pernah. Bersumpah pada ibuku dan wanita yang berdiri di depanku yang seperti ibuku. Hari ini aku tidak berbohong. Iya, Bu. Hari ini aku tidak bersalah. Aku mengatakan yang sebenarnya. Hari ini aku tidak bersalah. Hentikanlah omong kosongmu ini. Kami seharusnya tidak pernah mempercayai gadis sepertimu tentang apapun. Aku hanya bisa yakin tentang satu hal. Bahwa kau akan selalu menyusahkan kami. Sampai kami semua di rumah ini mati. Seperti ibumu yang mati karenamu. Hanya Tuhan yang tahu kapan kau akan menikah hingga kami bisa menyingkirkanmu. Hanya Tuhan yang tahu kapan aku bisa hidup damai bersama suami dan putriku. Ada apa ini? Kenapa gelap sekali? Tunggu, Laksmi, kenapa lampunya mati? Shh. Memangnya kenapa? Yang penting, kau mencerahkan duniaku. Itu sudah cukup bagiku. Aku sangat senang hari ini, dan aku ingin berbagi kebahagiaanku denganmu. Aku ingin sekali kita menghabiskan waktu bersama di malam yang indah ini. Hari ini aku juga senang. Ayah telah memberikan beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan cabang baru restoran. Itu sudah selesai. Biar ku jelaskan padamu. Bukan hanya Indore, tetapi setiap kota di Madhya Pradesh akan memiliki 2 cabang restoran kami. Dan dalam beberapa hari, Rahul akan kembali. Baik, lihatlah. Ketika aku menunjukkan berkas ini kepada ayah, dia pasti akan sangat senang. Hei! Kau tidak peduli padaku. Kau hanya peduli pada ayahmu. Pernahkah kau memikirkan kita? Kapan kita akan punya anak? Hah? Kita sudah menikah selama bertahun-tahun, tapi kita masih belum bulan madu juga. Aku sungguh tidak beruntung. Laksmi, kau ini kenapa? Setidaknya dengarkan apa yang aku coba sampaikan padamu. Ayah akan senang melihat berkas itu. Kau tahu apa yang akan kuminta sebagai hadiah? Apa? Cuti selama beberapa hari. Jadi kita bisa keluar kota dan menghabiskan waktu bersama. Dan tentu saja, ayah tidak akan bisa mengganggu kita. Hei, ayah!
Dengar, berikan aku berkasnya. Cepat berikan, berikan Laksmi. Tidak, Aku akan turun menemui ayah. Kau bisa menyusulku. tidak. Aku tahu dia kesepian, tapi setidaknya biarkan putranya menghabiskan waktu bersama istri mereka. Omong kosong apa ini? Apa ini yang kau sebut kerja keras? Tapi ayah, aku bekerja sangat keras. Aku bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin ada rencana yang lebih baik dari ini. Kenapa kau tidak bertanya pada Aku tidak perlu tanya pada siapapun. Kau bicara tentang tanggung jawab. Pertama, penuhi tugasmu sendiri sebagai seorang suami. Jaga istrimu agar tetap terkendali. Apakah kau tahu rencana apa yang dibuat istrimu di belakang kalian itu? Hah? Pernahkah kau memberitahu mereka bahwa aku menikmati ketenaran dan kemakmuran hanya karena restoran yang aku miliki itu? Aku Aksat Jindal tidak akan membiarkannya jika ada yang mencoba menodai reputasiku. Gadis bodoh itu datang ke rumah kita dan membuat keributan, membuat keonaran di rumah ini. Keterlaluan dia. Pria ini terlalu tua untukku, dan aku tidak akan pernah mau menikah dengannya. Rasanya aku ingin marah setiap kali memikirkannya. AJ, itu hanya kesalahpahaman saja. Asal kau tahu, itu bukan kesalahpahaman, Durga. Dan jika iya, maka kau tahu betul bahwa aku tidak bisa membiarkan mereka yang melakukan kesalahan. Aku tidak tahan dengan kelakuan mereka semua itu. Ya, betul. Memang aku telah memutuskan untuk menikah lagi. Tetapi itu bukan berarti kau bisa seenaknya saja memilih orang untukku. Aku melihat gadis di foto tanpa melihat orangnya. Tapi kalian bertiga sudah melihat gadis itu. Lalu kenapa kalian tidak berpikir untuk memperkenalkan aku dengan gadis itu, ha? Aku sangat membenci gadis itu, sehingga aku tidak ingin menjalin hubungan dengan gadis itu. Dan kalian tahu betul kalau kalian itu harus menjauhkan orang-orang yang aku benci selama ini dariku. Apa kalian tidak tahu itu? Kenapa aku harus menderita karena kesalahan kalian? Kalau begitu cepat panggil Rahul sekarang juga. Aku belum siap untuk mengembangkan bisnis kita sekarang. Pertama, belajarlah untuk menjaga istrimu agar tetap terkendali. Dan setelah itu, pikirkan sesuatu untuk bisnis. AJ? Kenapa kau melakukan hal seperti itu? Untuk apa, Laksmi? Dan Durga, apa yang kau lakukan? Durga, tolong jangan ucapkan sepatah kata. Berhentilah mencari ibu mertua. Segalanya berjalan baik. Rahul akan kembali. Tidak ada yang bisa dilakukannya. Dan tolong, gunakan kecerdasanmu melakukan sesuatu yang produktif. Berhentilah mencari ibu mertua yang gila. Hari ini ayah menghentikan kita dari bekerja. Jika kau tidak berubah, dia akan mengusir kita. Wah, ayah mertua kita mengejek kita. Dan sekarang suami kita. Gudan bertanggung jawab untuk semuanya. Setiap kali dia bertemu kita, ada sesuatu yang salah. Dia telah menghancurkan segalanya. Apa yang telah dikatakan Kak Durga benar. Apa yang terjadi semua salah Gudan. Rahul sudah bekerja tanpa henti selama lebih dari 6 bulan. Dan AJ menghancurkan segalanya dalam 2 menit saja. Aku tidak akan pernah mengampuni gadis konyol itu. Rasanya tidak sabar ingin menunggu besok pagi. Ada pekerjaan untukmu. Lakukan seperti yang kukatakan. Untuk memberi pelajaran pada seseorang. Aku punya ide. Sekarang AJ sedang sangat kesal. Aku akan menemukan momen untuk memperkenalkannya kepada Komal. Benar. Banyak orang bilang, seiring bertambahnya usia, pikiran kita menjadi lebih stabil. Sekarang, apa kau lihat? Aku terbawa suasana. Aku begitu hanyut sehingga aku tidak pernah memikirkan umur gadis itu. Selain itu, aku menerimanya sebagai istri Aksat
dan ibu mertua dari 3 wanita muda di rumah. Antara sulit untuk hidup tanpa orang yang kau cintai. Kau adalah segalanya bagi anakku Aksat. Sejak kau meninggal, Aksat merasa kesepian. Aku sangat yakin kau ingin dia menemukan cintanya lagi. Dia sudah melakukannya, Bu. Dewa Krishna, berkatilah aku dengan cinta dan juga pasangan hidup. Istriku Antara. Ibu tahu, Nak, kalau kau tidak pernah bisa melupakan cinta Antara. Ibu minta kau harus bisa memahami sesuatu, Aksat. Penting bagi seseorang untuk merasa dicintai. Setelah menikah, kau akan mendapatkan kembali semua yang hilang darimu. Bersama gadis itu. Apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini? Aku tahu aku cenderung membuat kesalahan. Tapi beberapa hari terakhir ini, tidak. Sejak aku bertemu dengan paman yang arogan itu, maka setiap harinya aku terus menghadapi situasi sulit satu demi satu. Wawancara itu untuk menemukan pengantin wanita untuk paman itu. Apa ada orang yang mempertimbangkannya? Mana ada yang mau menikah dengannya? Bahkan meskipun dia lebih muda dariku, aku tidak mau dengannya. Pria pemarah sombong. Jangan menatap ibu. Ibu tahu apa yang terjadi itu benar. Gadis itu berbohong, kalian berdua berbeda. Ada perbedaan usia yang sangat jauh. Tapi izinkan ibu memberitahumu ketika ibu melihat gadis itu untuk pertama kalinya. Untuk sesaat ibu merasa kalau ibu sedang memandang Antara. Dia gadis yang cocok untukmu. Ibu, aku mohon. Jangan sebut namanya dan nama Antara bersamaan. Ikut denganku, Bu. Ayo. Ini, diminum obatnya. Kau menemukan pasangan hidup hanya sekali, Bu. Pasangan hidupku benar-benar pergi jauh dariku bertahun-tahun yang lalu. Tapi aku masih merasakan kehadirannya. Aku akan selalu merasakan kehadirannya. Selalu, Bu. Tapi Aksat, apa kau tidak akan melakukan apa yang Antara minta?
Dalam surat terakhirnya, dia menyebutkan kalau dia ingin kau menikah dalam 15 hari. Apa kau tidak akan memenuhi keinginan terakhirnya? Aku ingin memenuhi keinginan terakhir. Tapi gadis itu... Pacarmu, Parv? Iya, Gudan. Maaf, Parv. Gudan mengira kau adalah pencuri. Gudan, kau harusnya tidak memukulnya. Kenapa ini salahku? Dia yang harus disalahkan. Kenapa dia masuk rumah seperti pencuri dan masuk ke kamar ini? Iya, ngomong-ngomong, kenapa kau datang pada jam segini? Iya, beritahu kami. Sebenarnya aku datang ke sini. Iya, ayo katakan. Sebenarnya di hari ini, maksudku Revati dan aku bertemu tepat 100 hari yang lalu. Itu sebabnya aku berpikir aku ingin menjadikan hari ini istimewa, begitu. Oleh karena itu, aku membelikan ini untuk Revati. Sebuah hadiah. Wow, ini keren sekali. Kau benar-benar romantis. Kalian berdua benar-benar saling mencintai. Ayo berjabat tangan, calon saudara ipar. Terima kasih, Nyonya. Calon saudara iparku yang tersayang, kau tidak perlu formal denganku. Kau bisa memanggilku Gudan. Tidak sama sekali. Aku tidak bisa memanggilmu dengan nama depanmu. Aku ingin menaruh hormat denganmu. Tunggu. Apa yang harus Pergi cepat sana. Hei, dengarkan aku, Revati. Cepat. Aku sangat mencintai. Cutki, ibu mendengar suara. Kenapa lampunya masih menyala? Buka pintunya, Cutki. Cutki. Iya, Bu. Ada apa ini? Ibu dengar suara ribut. Ibu, kenapa ibu membangunkanku? Gudan bahkan kan takut pada kucing. Itu bukan kucing biasa. Itu kucing yang besar dan menakutkan. Dia keluar melalui jendela, Bu. Kenapa jendelanya terbuka? Cepatlah tidur. Jika tidak, kau akan dapat lingkaran hitam di bawah matamu. Ini apa? Milik siapa? Ini milikku, Bu. Aku membelinya untuk ayah. Ayah tidak ingat nomor saluran di mana berita disiarkan. Aku sudah berkali-kali mengatakan padanya bahwa 100 dan 105 adalah nomor salurannya. Aku pikir aku harus membelikan bantal dan mencetak nama ini. Di satu sisi aku harus mencetak 105 di sisi yang lain. Tidurlah. Ada apa, Gudan? Bukan apa-apa, Cutki. Aku hanya merasa tidak enak jika berbohong pada ibu. Kau tahu, Parv itu pria yang baik. Kau tidak perlu merasa malu karena berkencan dengannya. Kau harus memberitahu ibu. Ayo pergilah dan beritahu. Tidak, Gudan. Kenapa kau cemas karena hal kecil? Apa semua baik-baik saja? Iya, Gudan. Semuanya baik. Cuma, aku takut memberitahu ibu tentang ini. Dan aku harus bicara dengan Parv sebelum memberitahu orang tua kita tentang dia. Iya, itu benar. Gudan tidak tahu kebenaran tentang Parv. Lihat ini, sayang. Aku rasa gadis yang fotonya diterbitkan hari ini berasal dari daerah kita. Tapi aku tidak bisa melihat dengan jelas ya. Apa aku harus mengganti kacamataku? Ayah, tidak ada yang salah dengan kacamatanya. Ayah yang lupa memakainya. Ini. Kenapa ayah selalu lupa ya?
Coba lihat, ada berita apa? Coba lihat. Yang itu. Ini kan Gudan. Bacakan untukku. Penggali emas pamungkas. Dia menyamar sebagai upaya untuk menipu jutawan. Coba aku lihat. Omong kosong apa ini? Beraninya mereka menulis seperti ini tentang Gudan. Ada apa? Ini Memangnya ada masalah apa? tidak Apa yang ada. diterbitkan di koran? Ini teh Bukan apa-apa, Bu. Kadang-kadang jurnalis menulis omong kosong untuk menjual koran mereka. Iya, aku juga yakin itu omong kosong. Sudahlah, itu tidak penting. Kita kehabisan beras. Pastikan kau membelinya ya. Jangan lupa ya. Iya. Aku akan membeli beras, tapi bagaimana itu? Ayah dengar. Ya. Ibu tidak boleh tahu tentang hal ini, oke? Baiklah sayang. Dia akan kecewa. Hei Cutki, ada apa denganmu? Apa kau tenggelam dalam pikiran seperti aku? Atau kau terlalu bersemangat untuk bertemu dengan pacarmu? Tidak. Kau mau kemana membawa koran? Gudan adalah seorang wanita rakus yang menyamar dan mencoba untuk memikat jutaan orang agar menikahinya. Cutki, apa kau sudah membaca omong kosong ini? Gudan, beberapa orang media juga hadir di sana. Mungkin mereka itu... Apa yang Aksat Jindal pikirkan tentang dirinya? Apa dia pikir dia bisa melakukan apapun? Hanya karena dia orang kaya. Ternyata uang tidak bisa membeli kedewasaan. Dan dia sudah melakukan macam-macam dengan orang yang salah. Dan Gudan tidak takut pada siapapun. Siapa kau ini? Durga, dia adalah Swita. Swita, ayo silahkan masuk. Durga, aku merasa dia dan AJ akan menjadi pasangan yang hebat. Makanya aku memanggilnya ke sini. Tapi Laksmi, bagaimana dengan Komal? Sekarang aku merasa Swita lah yang akan menjadi ibu mertua yang sempurna. Ya. Apa yang kau lakukan, Laksmi? Setidaknya kau harus memikirkan perasaan AJ. AJ, yang kau katakan tentang tanggung jawab kepada kami kemarin, itu sangat benar. Kami mengakui kami melakukan kesalahan kemarin. Tapi AJ, kau harus memperbaiki kesalahanmu. Kalau niatmu benar, kau akan mendapatkan kepercayaan diri untuk memperbaiki kesalahanmu. Dan hari ini kami ingin memperbaiki kesalahan kami. Dia adalah Swita. Dia itu salah satu saudari jauhku. Dia pasangan yang cocok untukmu. Dia bisa menjawab semua pertanyaanmu. Dia yang terbaik. Aku yakin kau bisa menanyakan apapun kepadanya. Apa kau tidak punya? Apa yang ingin kau jelaskan? Mereka juga khawatir padamu seperti aku. Dan kau cuma punya waktu 5 hari lagi untuk mewujudkan keinginan Antara. Begitu kau mendapatkan surat ini, kau harus mewujudkan keinginanku dalam 15 hari ke depan. Jadi Aksat, kau harus bertemu dengannya. Halo, Swita. Hai, Jadi kau siap untuk menikah denganku? tentu saja. Baik. Itu bagus sekali.
Jadi apa harapanmu dari... Harapan? Aku tidak punya harapan. Aku hanya ingin menikah denganmu. Aku ingin memperkuat ikatan kita dengan memberikan cinta dan perhatian dariku. Aku ingin menjadi istri yang penyayang. Dan sebagai contohnya, pohon memberikan keteduhan bagi singa tanpa alasan yang egois. Dan kau tahu, saat hujan, pohon memberikan, kau tahu? Tempat berlindung dengan cara yang sama. Aku ingin mencintaimu dan juga mencintai keluargamu. Wow, dia memberikan jawaban luar biasa tanpa aku latih. Dia memang sepupuku. Jadi tanpa harapan apapun, kau ingin membina hubungan kita agar berjalan dengan baik, bukan begitu? Iya. Luar biasa. Satu pertanyaan lagi. Bagaimana bisa kau mencintai orang asing? Kau belum mengenalnya, kan? Paman, setidaknya kau harus mengajukan pertanyaan tepat. Pertanyaannya bukan tentang dia yang mencintaimu. Pertanyaannya adalah apakah kau pantas mendapatkan cinta dari seseorang atau tidak? Karena itu yang tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Apa kau pikir kau bisa membeli semuanya dengan uangmu? Kau pikir kau bisa membuat setiap gadis mencintaimu? Uang hanya bisa membeli barang-barang duniawi, bukan cinta seseorang. Selain itu, kau juga tidak layak untuk itu. Kau tahu, hukuman penjara seumur hidup adalah jika seseorang harus hidup bersamamu daripada ke penjara. Itulah yang lebih berat. Kau sudah melakukan kesalahan dengan menerbitkan omong kosong tentangku. Kau harus membayarnya. Kenapa kau lihat ke sana? Ayo lihat aku. Jika berani melakukan hal seperti ini lagi akan kuberi pelajaran. Sekarang aku masih mau mengerti karena kau memang tidak mengenalku. Kalau tidak, bersiaplah untuk 3 hal. Dengarkan baik-baik ya. Pertama, untuk melihat harga dirimu hancur berantakan. Kedua, untuk menyesal karena macam-macam denganku. Hal yang ketiga apa? Aku bisa tahu dari ekspresinya bahwa dia tahu hal ketiganya. Kau bisa bertanya padanya ketika kau jadi istrinya. Aku mungkin tidak setinggi orang kaya sepertimu, tapi ada perkataan seperti ini. Jumlah tagihannya 3.500, dan aku akan mengambil itu saja. Tapi perubahan adalah satu-satunya yang konstan. Dewa Krishna yang mengatakan itu. Ketika aku bertemu gadis itu untuk pertama kalinya, aku merasa seolah-olah aku bertemu Antara. Akshat, segeralah menikah demi aku. Kurasa dia orangnya, Antara istriku. Aku akan mewujudkan keinginanmu. Aku pasti akan menikahi gadis itu. Apa yang gadis bodoh ini pikirkan tentang dirinya? Tanpa tahu apa-apa.
Aku harus menyerang saat besinya masih panas. EJ, jangan hiraukan yang dikatakan gadis gila itu. EJ, kau punya hak untuk jatuh cinta. Kau punya hak untuk memulai hidupmu lagi. Dan Swita gadis yang baik. Dia akan mengisi hidupmu dengan penuh kebahagiaan. Iya, percayalah. Di mana alamatmu? Apa? Kau minta alamat untuk mengirim Syagun kan? Aku jadi malu. Rumahku tidak jauh. Apa kau pernah melihat pasar Capan? Ada menara yang baru dibangun di belakang pasar itu. 2 kilometer dari bangunan itu ada Hirakutir. Di situ aku tinggal. Aku senang sekali. Aku tidak menyangka kalau semuanya ini terjadi begitu cepat. Aku sudah memesan taksi untukmu. Apa? Taksinya akan segera tiba. Dan akan mengantarmu pulang. Kau bisa pergi. Aksat, jangan masukkan kata-kata Gudan dalam hatimu. Kau layak mendapatkan setiap kebahagiaan. Dia tidak tahu bagaimana rasa kehilanganmu. Karena dia belum cukup mengenalmu. Jangan tersinggung dengan kata-katanya. Kau benar sekali. Dia tidak cukup mengenalku. Dan siapa dia? Kenapa aku merasa buruk dengan apa yang dia katakan? Aku tidak peduli tentang apa yang orang pikirkan tentang aku. Aku sungguh tidak peduli. Ya, aku sungguh tidak peduli. Tidak mungkin. Aku mendapatkan calon yang bagus, tapi dia malah mengusirnya. Ini pasti akan terjadi. Kau pikir kau itu pintar ya? Kau pikir kau bisa memperbaiki semua ini. Tapi kau sudah mengacaukannya lebih jauh. Sekarang terserah padamu. Kak Durga benar. Dia sudah mengacaukan semuanya. Dia pikir Eja meminta alamatnya. Aku tidak punya waktu untuk hal konyol. Kau perlu melakukan pekerjaan. Hari ini juga. Dia terlihat menjijikan, tapi dia bermimpi menikah denganku. Sekarang dia tidak akan pernah macam-macam. Mengapa Cutki tidak menjawab panggilanku? Dia harusnya tahu hal hebat apa yang telah kulakukan. Dia pasti senang mendengarnya. Aku akan pulang dan menceritakan. Aku harus melihat ekspresi wajahnya ketika aku menceritakannya. Dia bukan pencuri, dia itu Parv. Parv? Kami berdua saling menyayangi. Hei, itu kan Parv. Ya ampun, ternyata dia orang yang religius. Bagus. Cutki? Wah, dia juga memakai sari. Wow, dia terlihat cantik. Baiklah, aku mengerti kenapa dia tidak menjawab teleponku. Dia mengabaikanku karena dia sedang bersama pacarnya. Tapi Cutki, tidak mungkin kau bisa melarikan diri dariku. Aku akan menangkap bahasa kalian. Kalian memang pasangan yang romantis. Ini semua salah kami, Nenek. Kami sudah menyakiti kau dan EJ. Kami tidak memahami bahwa kalau semua itu hanya kepura-puraan saja. Kami mengizinkan gadis itu datang ke rumah ini. Jika kami tidak memilih gadis itu, ini semua tidak akan terjadi. Apapun alasannya, Durga. Aku tidak tahu kenapa aku menerimanya sebagai menantuku.
Ini halwanya. Shh. Kau memintaku untuk membuat halwa. Taruh ini di depan foto Ibu Antara. Kau itu kapan mau berubah, Laksmi? Untuk apa kau membawa Swita ke rumah ini? Apa kau tidak mengerti apa yang sudah kujelaskan? Iya, aku mengerti. Aku melakukan kesalahan. Tapi jujur saja, ini salahmu bukan salahku. Karena kau yang memilih Gudan. Kau memperkenalkannya pada EJ. Jadi kau yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Aku membawa Swita karena aku tahu dia pantas, tidak seperti pilihanmu. Si pembohong Gudan. Jadi katakan, ini salahmu atau salahku? Ini ambil. Yang Laksmi katakan benar. Akulah yang telah melakukan kesalahan. Jadi aku akan menebus kesalahanku. Aku kesal padamu. Dengar, aku tidak bisa lama-lama kesal padamu. Jadi kau harus membantuku. Tolong pastikan agar aku tidak melihat wajah paman itu lagi. Oke? Kau? Apa kau mengikutiku? Tapi bukan aku. Mereka adalah anak buahku. Itu berarti kau menyewa preman untuk mengikutiku. Ini keterlaluan. Kenapa kau membawa preman-preman itu ke sini? Aku marah karena kau melakukan hal yang menjijikkan. Itu sebabnya aku melemparkan korannya. Kalau kau mempublikasikan omong kosong tentang seorang gadis baik-baik, Apa kau melihat kertas-kertas ini? Aku rasa kertas ini bisa mengubah hidupmu. Kau bisa menganggapnya sebagai berkah, dan kau bisa dapatkan apapun. Uang, properti, tanah, bunga laut, mobil, perhiasan, apapun, maksudku semua hal. Kau bisa dengan mudah mendapatkannya. jadi kau mencoba membuatku diam dengan menawarkan semua ini agar tidak ada yang tahu apa yang telah kau lakukan, ya? Aku ingin sekali menikahimu. Apa? Kau bisa minta apapun yang kau mau. Tapi syaratnya kau harus menikah denganku. Apa kau punya pena? Ini dia. Ini adalah nomor telepon rumah sakit jiwa. Daripada bertukar sumpah pernikahan, kau perlu menghubungi nomor ini karena kau sudah gila. Pergilah ke sana. Aku menghormatimu karena usiamu. Kalau tidak, sudah kulaporkan pada polisi. Jika sampai kau mengulangi ini atau kau mengirimkan preman untuk mengikutiku lagi, maka aku tidak segan-segan akan mematahkan tulangmu.